bersyukur kepada Tuhan. Dia Yesus sahabat sejati. Amin. Yesus sahabatku, Kaulah perlindunganku, Kau Raja kami Tuhan. Yesus, Kau Rajaku, dan benteng hidupku. Sekalipun ku berjalan di dalam lembah yang gelap, ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah besar bagiku, di setiap langkahku. Ku memujimu, bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku. Ku memujimu, bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku. Ku memujimu, ku memujimu Tuhan, kami memuji. Ku memujimu. Mari kita sama-sama datang menyembah Tuhan. Kita bersyukur buat Tuhan karena kasih setianya yang besar dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kasih setiamu besar, kasih setiamu besar Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur Yesus. Haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku. Ku memujimu, ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku. Ku memujimu, kami memuji. Ku memujimu.
yang menjadi pengakuan kami Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setiamu yang begitu besar dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih buat hari yang kau beri, sehingga kesempatan hari ini Tuhan, kami boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Walaupun secara virtual, namun biarlah berkat ibadah boleh menjadi bagian dalam hidup kami. Berkati urapi setiap hamba-hambamu yang melayani, baik WL Singer, pemain musik, bahkan hambamu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau pakai terus kehidupan kami untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Bahkan jemaat-Mu yang ada dimanapun berada, biarlah Tuhan senantiasa memberkati mereka. Mereka boleh mengikuti ibadah ini dengan baik ya Bapa. Terima kasih Bapa, dalam surga kami menyerahkan jalannya ibadah ini ke dalam tangan Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita bersyukur kepada Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah kepada kita, begitu besar kasih-Nya akan dunia ini. Mari kita sama-sama pujikan, begitu besar kasih-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Dia Allah yang setia, kasih-Nya tiada berkesudahan dalam hidup kita. Amin Yesus, terima kasih Tuhan. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karya-Mu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselami, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatan-Mu, Kau beri hidup-Mu bagi diriku, tiada yang seperti-Mu. Selalu betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seandingan. Yesus Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kita puji Dia, kita sembah agungkan namanya. Amin Yesus. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karya-Mu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatan-Mu, Kau beri hidup-Mu bagi diriku. Tiada seperti-Mu Tuhan, tiada yang seperti-Mu. Kau berkuasa selamanya, ku puji Kau selalu. Betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seandingan. Yesus Tuhanku, anugerah-Mu selalu baru, tiada berkesudahan. Anugerah-Mu selalu baru, tiada berkesudahan. Betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti
Tiada Tuhan seperti Allah kita Yesus Kristus. Amin. Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu yang senantiasa menjadi terang bagi setiap hidup kita, menjadi suluh bagi setiap jalan-jalan kita. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Terima kasih Tuhan. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Oh Yesus, Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus.
dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, bahkan sedetik pun tidak pernah berpaling Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Mengucap syukur Tuhan betapa berharganya kami memiliki Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami rindu mengenal-Mu terlebih dalam lagi. Kami rindu mengenal Tuhan lebih dalam lagi melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Firman yang sebentar kami akan dengar, biarlah boleh menjadi kekuatan, teguran dalam setiap kehidupan kami. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, melalui firman-Mu yang memulihkan, menjadikan kami menjadi serupa dengan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan berita kebenaran firman-Mu. Pakai setiap mulut lidah bibir hamba-Mu Tuhan. Dan kami siap untuk diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, haleluya, amin. Selamat sore saudara-saudara sekalian, selamat berbakti di dalam kasih-Nya Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan ya, seberapa kita yang hadir pada sore hari ini, kita adalah orang-orang yang berkemenangan, anak-anak Tuhan yang berkemenangan. Amin saudara-saudara. Yesus sudah beri kemenangan kepada kita sebab Dia Raja kemenangan buat kita sekalian ya, puji Tuhan. Sore hari ini kita akan sama-sama saudara-saudara belajar firman Tuhan ya. Pada minggu-minggu yang lalu tanggal 12 bulan 9 kalau tidak salah, saya bawakan firman Tuhan tentang tetap teguh di dalam keselamatan, atau saudara-saudara berpegang kepada keselamatan. Dan pada sore hari ini firman Tuhan berkata, hendaklah engkau kuat di dalam kekuatan kuasa-Nya. Saya rasa bersambungan ya saudara-saudara sekalian. Apa sebab firman Tuhan saudara-saudara sekalian, saudara-saudara, firman Tuhan saudara-saudara sekalian menegaskan untuk kita tetap kuat. Sebab saudara, dalam situasi menjelang hari kedatangan Tuhan kali yang kedua, banyak anak-anak Tuhan yang kalah. Banyak anak-anak Tuhan yang tinggalkan Tuhan. Bahkan saudara-saudara sekalian, mereka lupa akan keselamatan yang Tuhan sudah kerjakan kepada mereka, untuk mereka kerjakan dengan setia kepada Tuhan. Sebab kata firman Tuhan, keselamatan itu sudah semakin dekat buat kita. Saudara-saudara, apalagi sekarang ini dunianya keadaannya sedemikian, sana sini kedengaran saudara-saudara sekalian, banyak bencana-bencana alam yang memakan korban. Bukan mati oleh karena virus corona saja, tapi mati dengan musibah banjir, saudara, gempa bumi, angin ribut. Jadi saudara-saudara, kita tahu bahwa kedatangan Yesus kali yang kedua sudah semakin dekat dengan tanda-tandanya yang kita rasakan sekarang ini. Sebab itu sore hari ini kita mau baca firman Tuhan di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Saya bacakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 berkata demikian. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Puji Tuhan. Mari silakan duduk. Terima kasih. Nah saudara-saudara sekalian, ayat ini berkata hendaklah kamu kuat di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kamu di sini adalah kita sekalian anak-anak Tuhan. Sebab Tuhan, saudara-saudara sekalian, Dia sudah beli kita dengan harga yang mahal. Bahkan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-20 berkata bahwa kita telah dibeli dengan harga yang tunai, dengan harga yang saudara-saudara sekalian luar biasa. Dan kalau saudara baca di dalam 1 Petrus pasal yang pertama
ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-19 berkata bahwa engkau telah ditebus dari hidupmu yang sia-sia itu, saudara-saudara sekalian, bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan darahnya yang mahal. Jadi saudara-saudara, kita adalah anak-anak Tuhan yang sudah ditebus melalui korban Yesus Kristus di atas bukit Golgota. Dia sudah tebus kita dari dosa, saudara-saudara sekalian. Bayangkan saudara-saudara, kita adalah orang-orang yang berdosa, kata firman Tuhan. Seringkali ayat ini saudara-saudara didengungkan, dan saya berapa kali katakan saudara, di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-23, upah dosa adalah maut, yaitu kematian yang kekal di dalam api neraka. Dan Yesus datang ke dalam dunia ini, saudara-saudara. Dia telah tebus kita dengan darahnya yang mahal di atas bukit Golgota. Dia sudah bebaskan kita sekalian, anak-anak Tuhan yang percaya kepadanya, saudara-saudara. Melalui korban Yesus Kristus, dia sudah bebaskan kita dari segala dosa-dosa kita, saudara-saudara. Dan kita menjadi anak-anaknya. Dan saudara, keselamatan itu bukannya sekali selamat untuk selamanya, tetapi saudara-saudara sekalian, ada tugas yang Tuhan berikan kepada kita sekalian. Kalau saudara baca di dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-12 berkata, kerjakanlah keselamatan dengan takut dan gentar. Jadi bukan berarti kalau Tuhan sudah selamatkan kita, saudara-saudara, habis perkara, saya sudah diselamatkan oleh Tuhan, mau kebaktian kayak mau enggak kayak udah selamat, tidak, saudara-saudara. Harus kita kerjakan dengan takut dan gentar. Takut dan gentar bukan berarti kita menjauhkan diri daripada Tuhan, tetapi orang yang takut dan gentar kepada Tuhan, mereka selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, selalu beribadah kepada Tuhan, selalu saudara-saudara menyenangkan hati Tuhan. Ibadah itu penting, saudara-saudara sekalian. Adanya COVID, berapa bulan kita berhenti beribadah, tapi ada sarana lain di mana saudara bisa beribadah kepada Tuhan. Yang saya saksikan jemaat Tuhan di Rembang, saudara, bisa enggak kebaktian online tuh. Saya selama tinggal di rumah anak saya, Miska, tiap minggu kebaktian pagi, saudara, dia pakaian rapi, duduk di depan TV, pakai sepatu, saudara-saudara, duduk memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan menangis, dengan air mata. Jadi betapa rindunya dia beribadah kepada Tuhan. Dan kalau dia tidak bisa beribadah di gereja, dia beribadah online dengan sungguh-sungguh. Yang saya saksikan anak-anak Tuhan di Rembang, bisa enggak begitu, saudara-saudara? Malah dengar firman Tuhan di YouTube atau di HP saudara sembari tiduran. Iya apa iya, saudara-saudara? Ngaku aja, saudara-saudara sekalian. Seringkali begitu, saudara-saudara sekalian. Tetapi saudara-saudara, biarlah saudara-saudara, sekalipun mungkin keadaan yang gawat yang menghambat kita untuk beribadah kepada Tuhan, kita mau tetap setia beribadah kepada Tuhan. Saudara-saudara sekalian, sebab di dalam kita beribadah kepada Tuhan, kita mengerjakan keselamatan yang Tuhan telah anugerahkan kepada kita dengan takut dan gentar. Dan di dalam kita mengerjakan keselamatan, kita harus kuat. Bukan oleh kuat dengan kekuatan kita sendiri, kata firman Tuhan. Biarlah dikatakan di dalam ayat bagian terakhir, di dalam kekuatan kuasanya. Kalau kekuatan kita diri sendiri, kita gampang lemah, saudara-saudara.
Banyak hamba-hamba Tuhan juga lemah. Saudara jangan pikir hamba-hamba Tuhan kuat. Sebab itu saudara kita perlu kekuatan kuasa Allah. Kuasa Allah saudara-saudara sekalian memampukan kepada kita untuk mengerjakan keselamatan yang Tuhan telah anugerahkan kepada kita. Untuk kita menjadi anak-anak Tuhan yang kuat saudara-saudara. Yang pertama saudara-saudara sekalian, orang yang kuat adalah orang yang mengalahkan peperangan. Peperangan hidup hari-hari ini saudara-saudara. Sakit penyakit saudara-saudara sekalian. Percobaan itu merupakan peperangan saudara-saudara yang harus kita lawan. Dan untuk kita melawan peperangan itu kita harus kuat. Dan kita mengalahkan peperangan. Memang firman Tuhan katakan di dalam Ayub pasal yang ke-7 ayat yang pertama. Dalam terjemahan lama berkata bahwa hidup manusia seperti orang perang adanya. Berperang melawan percobaan, berperang melawan sakit penyakit, berperang melawan masalah-masalah yang datang hari-hari ini saudara-saudara. Dan firman Tuhan katakan orang yang kuat adalah orang yang mengalahkan peperangan. Kalau kita membaca saudara-saudara sekalian di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-34. Di sana daftar tokoh-tokoh iman saudara-saudara sekalian. Mereka mengalahkan peperangan yang saudara mereka alami dalam hidup mereka. Antara lain Yosua saudara-saudara yang memimpin bangsa Israel setelah kepemimpinan Musa saudara-saudara sekalian. Dan Yosua lah yang membawa mereka untuk saudara masuk ke dalam negeri Kanaan yang saudara-saudara Tuhan janjikan kepada mereka. Dan di dalam perjalanan menuju negeri yang Tuhan janjikan kepada mereka, mereka harus mengalami peperangan. Antara lain mereka harus mengalahkan saudara-saudara sekalian orang-orang Yeriko, tembok-tembok Yeriko yang saudara begitu kokoh. Kata firman Tuhan, saudara, tembok Yeriko saudara-saudara sekalian, di atasnya bisa saudara berjalan 6 rata. 1 rata 2 ekor kuda. Bayangkan begitu tebalnya. Tetapi Yosua saudara membawa bangsa Israel. Dan apa yang Tuhan katakan kepada mereka saudara. Mereka mengelilingi tembok Yeriko. Apa yang Tuhan firmankan kepada mereka. Pada hari yang ke-7 tembok itu roboh. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Begitu juga antara lain Gideon saudara-saudara sekalian. Gideon memimpin juga umat Tuhan untuk saudara-saudara sekalian mengalami peperangan. Dan dengan iman dapat mengalahkan setiap peperangan. Barak saudara-saudara sekalian, Samuel, Yefta, Daud, dan saudara-saudara banyak tokoh-tokoh atau nabi-nabi yang lain yang ditulis di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ini. Saudara, mereka mengalami peperangan dan Tuhan beri kemenangan. Begitu juga kehidupan kita di tengah dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Kita sebagai anak-anak Tuhan, saudara-saudara sekalian, kita menghadapi peperangan iman saudara-saudara sekalian. Dalam masalah-masalah merupakan peperangan iman yang kita harus lawan dengan kekuatan kuasa Allah yang ada dalam hidup kita. Dan kita saudara-saudara sekalian dapat mengalahkannya bersama dengan Tuhan. Dan yang kedua saudara-saudara, orang yang kuat adalah orang yang selalu didampingi oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan. Sebab itu saudara-saudara sekalian, Musa saudara-saudara kalau saudara baca di dalam Keluaran pasal yang ke-33 ayat yang ke-15 dan 16 di sana saudara-saudara. Sebenarnya saudara, Tuhan berfirman kepada Musa bahwa Musa beroleh kasih karunia yang luar biasa. Dan saudara-saudara,
Musa berkata kepada Tuhan, jikalau aku beroleh kasih karunia, bisa membedakan saudara antara orang yang menerima kasih karunia Allah. Saudara-saudara sekalian, dan kalau kita hidup sampai saat ini adalah kasih karunia Allah. Firman Tuhan katakan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-10, Rasul Paulus berkata, oleh sebab kasih karunia-Nya aku ada sebagaimana aku ada. Dan kalau kita ada sampai saat ini, saudara-saudara, ini adalah kasih karunia Allah yang luar biasa. Dan saudara, ayat itu tidak berhenti di situ saja, tetapi Rasul Paulus berkata, dengan kasih karunia-Nya aku bekerja lebih keras lagi. Bekerja lebih keras lagi melawan peperangan hidup ini. Sakit penyakit tidak jarang anak-anak Tuhan yang kalah, saudara-saudara. Mereka takut beribadah kepada Tuhan dengan pandemi yang ada hari-hari ini. Bahkan saudara-saudara sekalian, banyak mereka yang sudah khawatir dengan usaha yang mereka usahakan. Saudara-saudara dengar cerita di Jakarta, banyak yang bangkrut, saudara-saudara. Mal-mal besar bangkrut, saudara-saudara sekalian, oleh sebab adanya pandemi yang terjadi di negara kita ini. Bukan saja di negara kita, di negara lain-lainnya, seluruh dunia, saudara-saudara. Tapi anak-anak Tuhan, kita mengerti bahwa kita berada di dalam peperangan hidup yang harus kita lawan dengan kekuatan kuasanya, sehingga kita menjadi anak Tuhan yang menang, anak Tuhan yang selalu berdiri teguh di dalam iman kepada Tuhan, tidak terkalahkan. Saudara-saudara sekalian, kita tetap setia kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan di dalam Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-10 bagian C berkata, hendaklah engkau setia sampai mati, aku akan memberikan mahkota kehidupan. Kita harus setia sampai mati, sekalipun kita berada di tengah peperangan hidup ini, saudara-saudara. Kita tetap beriman teguh kepada Tuhan, seperti tokoh-tokoh Alkitab yang ditulis di dalam Ibrani pasal yang ke-11. Dan yang ketiga, saudara-saudara sekalian, orang yang kuat adalah orang yang selalu didampingi oleh Allah. Kata tadi saya sudah singgung, saudara-saudara. Sebab itu, saudara-saudara sekalian, Musa berkata, jikalau engkau tidak beserta atau tidak berjalan bersama-sama dengan kami, jangan suruh kami berangkat dari sini. Saudara-saudara sekalian, kalau Tuhan mendampingi kepada kita, maka Dia memberi kemenangan kepada kita sekalian. Kita dapat mengatasi semua daya iblis yang menyerang kehidupan kita, yang melemahkan iman percaya kita. Kita menjadi anak Tuhan yang berkemenangan oleh sebab Tuhan beserta dengan kita. Kita yakin Tuhan yang mendampingi kita, Tuhan yang menyertai kita lebih besar dari perkara-perkara yang ada di dalam dunia ini. Tuhan yang mendampingi kita lebih besar dari segala sakit penyakit yang hari-hari ini dihebohkan. Yang lucunya, saudara-saudara, setiap saya naik beca, saudara mau naik beca, saya tanya sama tukang beca saya, iya Mat, gimana keadaannya COVID? Udah reda tante, katanya gitu. Lantas dia bilang lagi, katanya ini marak lagi, katanya udah level 3 lagi. Masa bodoh dah, tapi saya tanya terus, saudara-saudara sekalian. Saya mau saudara-saudara menguji ini Pak Selamat ini. Saudara-saudara sekalian, Tuhan yang bersama dengan kita lebih besar dari segala sakit penyakit, lebih besar dari perkara-perkara yang ada di dalam dunia ini. Dan Tuhan yang bersama dengan kita, Dia siap memberi kemenangan kepada kita. Dan saudara-saudara, orang yang kuat
adalah orang yang tidak bimbang terhadap janji Tuhan. Kalau saudara baca di dalam Roma pasal yang keempat ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-21, di sana menceritakan seorang tokoh Alkitab yang bernama Abraham. Abraham sekalipun secara manusia mustahil, tetapi dia tetap percaya kepada janji Tuhan. Akhirnya saudara-saudara, umur 100 tahun Abraham dan Sarah 90 tahun, dia mempunyai anak yang dijanjikan oleh Tuhan. Sebab itu saudara-saudara sekalian, Abraham yang tidak bimbang terhadap janji Tuhan, maka Tuhan katakan Abraham menjadi sahabat Allah. Luar biasa kalau kita jadi sahabat Tuhan. Saudara-saudara, di mana kita ada, Tuhan mendampingi kepada kita sekalian. Dan orang yang kuat di dalam Tuhan, saudara-saudara sekalian, adalah orang yang mengaku bahwa Yesus adalah Mesias. Waktu Yesus berkata kepada murid-murid, menurut kamu siapakah aku ini? Saudara, ada yang berkata Musa, ada yang berkata Elia, tapi Petrus berkata engkaulah Mesias. Saudara-saudara sekalian, sehingga Yesus berkata engkau menjadi batu, di atas batu ini akan kudirikan. Saudara-saudara sekalian, dikatakan saudara bahwa aku akan dirikan gereja Tuhan. Luar biasa saudara-saudara sekalian. Orang yang kuat adalah orang yang setiap saat mengaku Yesus adalah Mesias. Yesus adalah pelepas kita. Yesus adalah juru selamat kita. Yesus adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, saudara-saudara, yang sanggup memberi kemenangan kepada kita. Dan saudara, orang yang kuat adalah orang yang cakap menanggung penderitaan. Saudara, jangan kira kita jadi anak Tuhan lepas dari penderitaan. Yesus berkata di dalam Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-26. Saudara-saudara, jikalau engkau hendak mengikut aku, hendaklah engkau memikul salib. Berarti saudara, setiap saat kita cakap menanggung penderitaan, kita cakap menanggung salib, saudara-saudara sekalian. Banyak penderitaan, banyak percobaan yang kita alami dalam hidup kita. Saudara, iblis menyerang ekonomi kita, iblis menyerang saudara-saudara sekalian rumah tangga kita, iblis saudara-saudara sekalian menyerang kesehatan kita. Tapi kita mau menjadi anak Tuhan yang kuat di dalam kekuatan kuasanya. Sehingga kita tidak kalah saudara-saudara terhadap penderitaan, terhadap percobaan, terhadap sakit penyakit. Kita tetap setia kepada Tuhan saudara. Pandang kepada Yesus. Rasul Paulus berkata di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-35. Siapakah yang dapat melepaskan aku dari kasih Kristus? Ketelanjangankah, kelaparankah, aniayakah? Tidak. Saudara-saudara sekalian, Rasul Paulus tetap beriman teguh kepada Tuhan. Di dalam peperangan saudara-saudara sekalian, dia menang. Dan akhirnya dia berkata saudara di dalam 2 Timotius pasal yang ke-4 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Dia berkata, aku telah mengakhiri peperangan iman dan akhirnya aku mendapat mahkota kehidupan. Luar biasa saudara, dalam dunia ini kita menghadapi peperangan hidup saudara-saudara sekalian. Merupakan salib saudara yang harus pikul. Tapi biarlah kita kuat di dalam kekuatan kuasanya. Yesus sendiri berkata saudara-saudara di dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-33 kalau tidak salah. Semuanya itu dia katakan, kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu mengalami penderitaan, tapi kuatkanlah hatimu. Aku sudah mengalahkan dunia.
Yesus yang kita sembah, Yesus yang kita ikuti, saudara-saudara sekalian. Yesus memberi kemenangan kepada kita. Dan kalau kita mengalami percobaan di dalam hidup kita, memang itu sudah digariskan, saudara-saudara sekalian. Tapi Yesus berkata, jangan takut, aku telah mengalahkan dunia. Luar biasa, saudara-saudara sekalian. Yang penting kita kuatkan hati kita, saudara. Kita tetapkan iman percaya kita. Kita tetap setia kepada Tuhan. Melakukan setiap apa yang Tuhan katakan dalam hidup kita. Kita mau menjadi anak Tuhan yang menang. Barang siapa yang menang, aku akan dudukkan dia di pangkuan Bapa Abraham, kata firman Tuhan di dalam Wahyu. Saudara-saudara, orang yang menang akan dipakaikan pakaian putih di sana, saudara-saudara sekalian. Orang yang menang adalah orang yang saudara-saudara setia sampai ke akhir. Sebab orang yang setia sampai ke akhir, kata firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-13 berkata, barang siapa yang setia sampai ke akhir, merekalah yang diselamatkan. Arti kata selamat di sini, saudara-saudara, yaitu sorga menjadi bahagian hidup kita. Seringkali saudara-saudara saya katakan kepada orang-orang yang sudah lanjut usia, di usia yang lanjut tetap setia kepada Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Nanti kalau mati mau kemana, saudara-saudara sekalian. Waktu saya besuk sama Pak Salmon, saya katakan kepada bapak yang sudah lanjut usia, sudah lama dia nggak kebaktian, Pak, ayo kebaktian. Udah tua itu mesti dekat sama Tuhan. Nanti kalau kita mati mau kemana? Sampai saya dituel sama Pak Salmon, jangan gitu mah, gak apa-apa, biarin. Saudara-saudara sekalian, sebab apa? Saya cinta jiwanya, supaya jangan sampai dia masuk ke neraka tatkala dia menghembuskan napasnya oleh sebab jauh daripada Tuhan. Dan seberapa kita yang hadir pada sore hari ini, saudara-saudara, biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan yang kuat. Kuat bukannya kekuatan kita, saudara. Kita ini tubuh yang rapuh, yang mudah lemah, yang mudah saudara-saudara sekalian habis, saudara-saudara sekalian. Tapi biarlah kita menjadi kuat di dalam kekuatan kuasanya. Kata firman Tuhan, saudara-saudara sekalian, di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Jikalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan beroleh kuasa, dan kamu menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, sampai kepada Samaria. Saudara-saudara sekalian, jadi saudara-saudara, kita bukannya kuat dengan kekuatan kita sendiri, sebab tubuh ini rapuh, saudara-saudara. Raja Daud berkata bahwa tubuhnya bagaikan cacing saja. Bahkan saudara, tubuhnya adalah abu saja, saudara-saudara sekalian, yang tidak berdaya. Tapi kalau ada Tuhan, kuasa Tuhan menyertai kepada kita, sekalipun kita debu, Yesus memberi kemampuan kepada kita. Sekalipun cacing, saudara, yang mudah diinjak dan mati, saudara-saudara, tapi Yesus yang ada di dalam hidup kita, dia memberi kemenangan demi kemenangan kepada kita. Sebab dia raja kemenangan bagi kita sekalian, saudara. Dan kalau kita menghadapi percobaan, kalau kita menghadapi aniaya atau mungkin saudara-saudara sekalian, kata firman dan Tuhan bilang, Yesus sendiri berkata tadi di dalam Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-33. Semuanya itu aku katakan supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu mengalami aniaya, penganiayaan, penderitaan. Kuatkanlah hatimu dan
Aku telah mengalahkan dunia. Saudara-saudara sekalian, Yesus sudah mengalahkan dunia. Yesus sudah mengalahkan maut. Dia memberi kemenangan kepada kita sekalian. Dan kita orang yang kuat juga saudara-saudara, yang mampu saudara-saudara sekalian mengampuni segala kesalahan orang lain yang bersalah kepada kita. Saudara-saudara sekalian, seperti Yesus dalam penderitaan di atas bukit Golgota, saudara-saudara, waktu dia sebelum menghembuskan napasnya tuh saudara-saudara sekalian, dan saudara apa yang dia katakan saudara-saudara sekalian, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat kepadaku. Saudara-saudara sekalian, bisa enggak kita mengampuni kesalahan suami? Bisa enggak kita mengampuni kesalahan istri? Bisa enggak kita mengampuni saudara-saudara kita, saudara-saudara sekalian? Banyak kali saudara-saudara kita menjadi anak Tuhan yang kalah sebab kita tidak bisa mengampuni kesalahan orang lain terhadap kita. Tapi biarlah saudara, firman Tuhan saudara-saudara menganjurkan kepada kita sekalian supaya kita bisa mengampuni anak-anak kita. Kita bisa mengampuni saudara-saudara kita. Kita bisa mengampuni saudara-saudara yang bersalah terhadap kita, sekalipun rasanya ini perih saudara-saudara sekalian. Tapi saudara, kita mau menjadi anak Tuhan yang bisa mengampuni. Sebab orang yang bisa mengampuni adalah orang yang menang, saudara. Menang atas diri kita, saudara. Kalau atas ego kita, saudara, luar biasa. Dan kalau kita menjadi anak Tuhan yang kuat di dalam kekuatan kuasanya, maka kita mampu menghadapi semua daya iblis. Dan kita tetap berdiri teguh dan terus berjalan maju menuju sasaran sorgawi. Tidak meninggalkan Tuhan. Tidak saudara-saudara jauh daripada Tuhan. Tetap setia dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Mari kita sama-sama berdiri. Kita mau datang kepada. Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan. Kalau pada petang hari ini kami boleh berada di rumah-Mu ya Tuhan. Kami tahu semua ini adalah kasih kemurahan-Mu yang sudah Engkau berikan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami boleh berbuat bakti, memuji, memuliakan Engkau. Bahkan kami boleh diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Tanamkanlah firman-Mu di dalam hati dan kehidupan kami. Ajar kami boleh tetap setia di dalam pengiringan kepada-Mu ya Tuhan. Tambah iman kami, teguhkan iman kami tatkala masalah persoalan datang menadang di dalam kehidupan kami. Kami boleh tetap kuat di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Lewat kesempatan yang indah ini, kami boleh berdoa buat negara dan bangsa ini ya Tuhan. Di mana hari-hari ini Tuhan, bangsa kami dilanda dengan sakit penyakit sampar ya Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau lalukan Tuhan, Engkau campur tangan Tuhan. Ampuni segala dosa-dosa dari bangsa ini ya Tuhan. Ajar mereka boleh mengetahui, ajar mereka bisa membaca lewat pengajaran-pengajaran ini, lewat penyakit-penyakit ini ya Tuhan, sehingga banyak pertobatan terjadi dengan bangsa ini ya Tuhan. Nama-Mu dipuji dan dipermuliakan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Juga berdoa buat pemimpin-pemimpin bangsa, baik dari presiden maupun bawahannya ya Tuhan, sampai ke desa-desa ya Tuhan. Biarlah Engkau berikan hikmat akal budi yang dari Engkau. Ajar mereka takut dan gentar kepadamu ya Tuhan, sehingga di dalam menjalankan roda pemerintahan Tuhan boleh adil dan makmur ya Tuhan, sehingga rakyat ini boleh tercipta masyarakat adil dan makmur, sehingga rakyat-rakyat dari desa-desa pelosok-pelosok boleh merasakan pertolongan demi pertolongan daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Juga kami berdoa buat pekerjaan-Mu di tempat ini.
di mana Tuhan, kalau hari-hari ini dilanda dengan sakit penyakit Tuhan. Banyak Tuhan, jemaat-jemaat-Mu yang hari-hari ini bahkan Tuhan, mereka ketakutan, bahkan banyak yang tidak berbuat bakti kepadamu ya Tuhan. Inilah Tuhan, mereka tilik satu persatu ya Tuhan. Tambah iman percaya mereka, teguhkan iman percaya mereka. Kembalikan Tuhan kasih-Mu kepadamu ya Tuhan, sehingga mereka ada rasa takut dan gentar kepadamu ya Tuhan. Mereka tahu berbuat bakti kepadamu ya Tuhan. Bahkan Tuhan, rencana-rencana ke depan buat gereja-Mu di tempat ini Tuhan, biarlah Engkau campur tangan, segala dana-dana yang dibutuhkan Engkau adakan ya Tuhan, sehingga rencana-rencana ini boleh terwujud di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demikian juga kami berdoa buat hamba-Mu Yulia Ngesti. Bahkan kalau hari-hari ini banyak sekali Tuhan hamba-Mu ini keluhan-keluhan sakit penyakit ya Tuhan. Biarlah Engkau jamah, Engkau berikan kesembuhan yang heran ya Tuhan, sehingga hamba-Mu ini boleh bebas untuk melayani Engkau, boleh bebas berbuat bakti kepadamu ya Tuhan. Banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan, banyak jiwa-jiwa boleh dikuatkan lewat hamba-Mu ini ya Tuhan. Demikian juga Bapak Salmon sekeluarga Tuhan, Engkau juga tolong, Engkau berikan hikmat akal budi yang dari Engkau, sehingga hamba-Mu ini boleh menjadi hamba yang besar, hamba yang ditakuti dan disegani oleh umat-umat-Nya ya Tuhan, sehingga kerajaan-Mu di tempat ini boleh berkembang dengan pesat, banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni segala dosa salah kami ya Tuhan, kuduskan hati dan pikiran kami ya Tuhan. Kami sudah berdoa, kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada akhir kebaktian ini ya Tuhan, kami datang kepadamu, kami mengucap syukur buat kehadiran-Mu di tengah-tengah ibadah kami. Tuhan sudah berfirman melalui hamba-Mu kepada kami jemaat-Mu ya Tuhan. Biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang kuat di dalam kekuatan kuasa-Mu. Kami boleh berdiri teguh di dalam iman sampai kepada hari yang besar di mana Tuhan datang menjemput kepada kami. Hamba-hamba-Mu yang sudah melayani dalam ibadah sore hari ini, Engkau berkati mereka, pakai mereka, urapan kuasa-Mu mengurapi kepada mereka semua ya Tuhan. Begitu juga jemaat-Mu yang hadir pada sore hari ini, Engkau berkati kami dengan kesehatan, dengan perlindungan, dengan kasih sayang Tuhan.
Oh, berkati rumah tangga anak-anakmu dengan damai sejahtera. Segala usaha yang diusahakan oleh umatmu, bubuhilah berkat ke atasnya. Hentar sebentar kami pulang. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa-Mu. Bersamalah dengan kami. Angkat kedua belah tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia yang berlimpah-limpah. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera yang seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti menjadi bahagian hidupmu. Dan sekarang saudara-saudaraku, marilah kita pulang dengan damai sejahtera, sukacita, perlindungan yang dikerjakan oleh Allah Bapa di dalam persekutuan anaknya yang tunggal Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai kepada kita semua mulai hari ini sampai Yesus datang kembali. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.